Wali Kota himbau pejabat OPD Pemkot Madiun jaga kesehatan demi optimalkan pelayanan. Pelantikan pengurus KKG dan MGMB sekota Madiun hingga penyerahan medali cabur petang oleh Wali Kota. Wali Kota apresiasi para petugas kebersihan di Kota Pendekar. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Novia Brenda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Olahraga goes terus dilakukan Wali Kota bersama Kepala OPD Pemkot Madiun. Di kesempatan itu, Wali Kota turut memberikan pembinaan pejabat Pemda setempat untuk menjaga kesehatan. Sementara itu, Kota Madiun makin dilirik para investor yang ingin menjalin kerjasama, sehingga audiensi Wali Kota dengan berbagai pihak terus mengemuka. Pembinaan dan pengarahan pejabat di lingkungan pemerintah Kota Madiun perlu terus dilakukan. Apalagi ada banyak pekerjaan yang menunggu di depan. Pengarahan juga langsung mengena lantaran diberikan langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi, Jumat 16 Februari 2024. Kegiatan semakin lengkap dengan diawali goes bersama dan pemeriksaan kesehatan di lokasi finish. Goes yang diikuti seluruh kepala organisasi pemerintah daerah atau OPD tersebut mengambil start dari kediaman Wali Kota Dr. Maidi di Jalan Merpati. Goes melewati sejumlah rute calon lokasi pembangunan di 2024 ini. Kegiatan goes memang sekaligus meninjau hasil dan calon lokasi pembangunan. Hal itu penting agar pembangunan sesuai dengan harapan. Rombongan goes akhirnya finish di kawasan Rawabening Edu Park untuk mendapatkan pengarahan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mengatakan, pejabat pemerintah harus selalu menjaga kesehatan, karena tugas utamanya untuk melayani masyarakat. Karenanya, Wali Kota sering mengajak pejabat pemerintah daerah untuk berolahraga, khususnya goes. Nyaris dalam 1 minggu selalu ada kegiatan goes bersama. Wali Kota sengaja melakukan hal tersebut untuk mengolahragakan para pejabat, sebab tidak dipungkiri banyak pejabat yang kurang berolahraga. Wali Kota turut menyampaikan pesan untuk selalu menjaga kinerja yang sudah baik di pemerintah Kota Madiun. Seperti diketahui, Kota Madiun cukup banyak meraih prestasi, pun sudah banyak perubahan yang berdampak pada masyarakat. Hal tersebut tentu harus dipertahankan dan juga ditingkatkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ya, coba di Pajak merupakan pemasukan utama negara, karenanya urusan perpajakan juga harus lancar. Koordinasi pun digelar guna mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak tersebut, seperti audiensi Wali Kota Dr. Maidi dengan Kepala UPTD Bapenda Provinsi Jawa Timur di Balai Kota Madiun, Selasa 13 Februari 2024. Wali Kota menyebut urusan pajak kendaraan memang menjadi permasalahan tersendiri, sebab tak sedikit pemilik kendaraan yang belum tertib pajak, artinya masih nunggak pajak kendaraan. Tak hanya di Kota Madiun, tetapi juga di berbagai daerah lain. Di sisi lain, Jasa Raharja juga tertib dalam memberikan layanan asuransi kecelakaan. Tak hanya itu, audiensi juga mengemuka dengan komunitas kain dan kebaya Kota Madiun. Pertemuan itu untuk meminta izin kepada Wali Kota terkait rencana perhelatan event di Kota Madiun. Rencananya komunitas bakal menggelar fashion show kebaya. Kegiatan budaya itu rencananya di Pahlawan Street Center atau PSC, tepatnya di kawasan wisata Sumber Umis. Event tersebut rencananya bakal digelar usai Lebaran mendatang. Wali Kota menyebut pembangunan di Kota Madiun memang untuk kemajuan daerah, pun harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Karenanya masyarakat dipersilahkan untuk memanfaatkan lokasi-lokasi hasil pembangunan di Kota Pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintahan tak akan berjalan baik tanpa peran aktif seluruh pihak. Maka dari itu, untuk menjaga sinergi yang baik diperlukan audiensi bersama dengan masyarakat dan stakeholder terkait. Hal itu seperti yang terlihat di Balai Kota Madiun, Kamis 15 Februari 2024. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menggelar 3 audiensi.
yakni audiensi dengan pimpinan cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah, audiensi dengan pengusaha, serta audiensi dengan DPD Partai Gelora. Dalam audiensi pertama, Wali Kota membahas terkait komitmen pendidikan di Kota Madiun, di mana dirinya berharap seluruh lembaga pendidikan mampu melahirkan generasi emas penerus bangsa. Sementara dalam agenda audiensi kedua bersama para pengusaha, Wali Kota membahas peran pengusaha dalam membantu pembangunan kota. Wali Kota berharap melalui audiensi ini mampu terjalin sinergitas yang apik antar Pemkot dan stakeholder terkait demi masyarakat yang lebih sejahtera. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota baru saja melantik pengurus kelompok kerja guru dan MGMP se-Kota Madiun. Melalui kegiatan tersebut, Wali Kota berharap mutu pendidikan di Kota Madiun terus meningkat. Sementara itu, Wali Kota turut mengingatkan tentang peran orang tua dalam pendidikan literasi pada anak. Informasi ini kami rangkai dengan penyerahan medali kejurkot cabur petang oleh Wali Kota Dr. Maidi. Dinas Pendidikan Kota Madiun menggelar pengukuhan pengurus kelompok kerja guru KKG TK, KKG SD dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP SMP se-Kota Madiun untuk masa bakti 2024-2027. Bertempat di ruang Adiwiyata Dinas Pendidikan, kegiatan ini disaksikan secara langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini berpesan agar KKG dan MGMP bisa memaksimalkan potensi untuk memajukan pendidikan di Kota Madiun. Untuk itu kedepannya Wali Kota berharap seluruh pengurus yang telah dilantik bisa saling bekerja sama meningkatkan kapasitas diri. Dengan begitu bisa memberikan ilmu yang lebih luas kepada anak didiknya di sekolah. Lebih lanjut, Wali Kota menghimbau kepada para guru untuk bisa menjadi teladan bagi siswa-siswinya, yakni dengan terus menimba ilmu agar pengetahuan semakin luas. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Perkembangan teknologi informasi bagai dua mata pisau terhadap anak-anak. Di satu sisi memberikan kesempatan untuk belajar dan menggali potensi, namun di sisi lainnya memberikan dampak negatif yang bahkan dapat mengancam masa depannya. Untuk itu diperlukan kontrol dari orang dewasa, terutama orang tua, agar kemajuan digital bisa memberikan manfaat yang lebih optimal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi dalam sarasehan peran penting orang tua dalam pendidikan literasi digital anak. Pada kegiatan yang berlangsung di GCIO Kota Madiun tersebut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengajak orang tua melek IT sebelum mengajarkannya kepada anak-anak. Wali Kota turut mengajak orang tua agar memiliki semangat untuk terus belajar, sebab ilmu pengetahuan selalu berkembang, sehingga harus terus diperbarui. Lebih lanjut, Wali Kota juga mengimbau orang tua untuk memahami anak-anak masa kini. Pola pembelajaran yang diterapkan orang tua pada zaman dahulu sudah tidak bisa lagi dilakukan bagi anak-anak zaman sekarang. Digitalisasi terhadap anak-anak, itu rambu-rambunya seperti apa, polanya harus apa, anak terbawa kemajuan, bukan malah justru anak ke depan tidak ada jaminan kemajuan. Jadi IT akan menyempurnakan perkembangan anak ke depan semakin sempurna. Harapan ke depannya IT harus semakin menyempurnakan kegiatan harian, kegiatan belajar mengajar, bukan justru membawa yang tidak sempurna. Sementara itu, kegiatan sarasehan juga menghadirkan Ketua TPPKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi, sebagai narasumber yang memberikan tips parenting dalam perkembangan dunia digital masa kini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kejuaraan tingkat kota untuk cabang olahraga petanque telah berakhir. 421 atlet telah menunjukkan performa terbaiknya hingga terpilih 48 juara. Senin 12 Februari 2024, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyerahkan medali kepada para atlet yang berhasil meraih gelar juara. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga berkesempatan memberikan pengarahan. Tak hanya itu, Wali Kota turut memberikan apresiasi kepada para juara. Wali Kota menuturkan, atlet berprestasi pantas mendapatkan reward. Untuk itu, Wali Kota menyiapkan sejumlah hadiah. Selain medali, Wali Kota juga memberikan pembinaan atlet agar semakin terampil,
serta beasiswa dan nilai untuk meningkatkan poin masuk sekolah jenjang lanjutan. Selain medali kejurkot Petanque, dalam kesempatan itu Wali Kota juga menyerahkan piala juara umum kelompok usia 12 tahun kepada Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S Kecamatan Taman, serta juara umum kelompok usia 15 tahun kepada Kepala SMP Negeri 3 Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Maidi memberikan apresiasi pada pahlawan lingkungan yang siaga menjaga kebersihan kota. Apresiasi tersebut disampaikan saat apel Hari Peduli Sampah Nasional beberapa waktu lalu. Berikut liputannya untuk Anda. Hari Peduli Sampah Nasional masih 21 Februari mendatang. Namun perayaannya sudah terasa di Kota Madiun dari sekarang. Apel peringatan Hari Peduli Sampah Nasional digelar Senin 12 Februari 2024. Apel yang diikuti petugas penyapu jalan dan penarik gerobak sampah itu berlangsung khidmat di kawasan wisata Sumber Umis Timur. Apalagi apel dipimpin Wali Kota Madiun, Dr. Maidi. Wali Kota mengatakan para petugas kebersihan tersebut memiliki peran besar dan sangat menentukan keberhasilan kota. Tak heran orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memberikan apresiasinya. Setidaknya ada sebanyak 593 petugas penyapu jalan, penarik gerobak sampah, dan sejumlah tukang becak. Mereka diberikan sembako, uang santunan, dan diajak makan bersama. Wali Kota menyebut keberadaan mereka bisa disebut dengan pahlawan lingkungan. Wali Kota juga menganalogikan petugas sampah seperti pentil atau katup ban. Kecil tetapi berdampak besar. Mobil tidak akan bisa berjalan baik jika pentil atau katup ban tersebut bermasalah. Karenanya Wali Kota mengajak masyarakat untuk menghargai pekerjaan yang mereka lakukan. Apalagi tidak semua orang mau mengurusi sampah. Wali Kota mengatakan di momen spesial inilah, yakni pada peringatan Hari Sampah tersebut, para petugas kebersihan kita bahagiakan. Perhatian pemerintah cukup besar. Mereka juga mendapatkan pelatihan, khususnya dalam pengolahan sampah. Wali Kota memang menyilahkan petugas sampah untuk memilah sampah untuk diolah. Hasilnya bisa menjadi tambahan penghasilan petugas penarik gerobak sampah tersebut. Hari Sampah Nasional. Kota ini keberhasilan walaupun kecil, dia sangat menentukan keberhasilan kota ini. Maka hari ini saya beri apresiasi, saya ajak makan bersama, saya kasih sembako, saya kasih uang transport. Artinya apa? Kita tidak bisa apa-apa kalau orang-orang seperti ini tidak kita perhatikan. Kecil, tapi manfaatnya menyelamatkan yang besar. Ibaratnya mobil, dia itu pentil. Tapi pentilnya tidak jalan, mobil itu tidak akan jalan, pentilnya hilang. Maka sekecil apapun yang dia menyelamatkan program yang besar, yaitu kita apresiasi. Maka hari ini kita apresiasi, ajak makan bareng, ajak nyanyi bareng, keluarganya kita kasih sembako, kita kasih uang transport, sehingga dia akan pekerjaannya itu akan lebih baik dan untuk menjaga kota itu lebih serius. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda, yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah yang digelar di Pahlawan Religious Center atau PRC terus berlanjut. Kini giliran SMP Negeri 7 dan SMP Negeri 14 Kota Madiun yang menggelar peringatan di kawasan tersebut.
Pada peringatan itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi hadir di tengah-tengah para siswa-siswi dan guru yang berasal dari sekolah tersebut. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan berbagai hal, utamanya terkait menjadikan peringatan Isra Mi'raj sebagai momentum untuk mempertebal keimanan. Lebih lanjut, dirinya mengingatkan kepada generasi muda untuk menjaga sopan santun dalam berkehidupan sehari-hari. Semua perbuatan harus berlandaskan agama agar menuju kebermanfaatan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Warga Tionghoa dengan penuh sukacita merayakan Tahun Baru Imlek pada Sabtu 10 Februari 2024. Di Kota Madiun, Imlek diperingati dengan meriah berkat sejumlah event. Mulai dari pasar kuliner di Pecinan atau kawasan Jalan Barito hingga pawai barongsai di Palamasi Center atau PSC. Seperti yang dilihat pada Sabtu pukul 14.00, pawai dibuka langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Menurutnya, warga Tionghoa telah lama berkontribusi untuk Kota Pendekar, bahkan sejak sebelum era Kapitan Cina. Kini, seluruh lapisan masyarakat hidup rukun dan membaur dengan hangat di Kota Madiun. Itu pula yang menjadi latar belakang digelarnya pawai barongsai siang ini. Masyarakat dengan penuh antusias menikmati pawai 9 kelompok barongsai di PSC. Imlek ini salah satu menjadi agenda rutin untuk wisata. Ini rintisan ya. Tahun depan insya Allah kita siapkan mulai dari pasarnya, mulai dari seninya, mulai tradisionalnya. Artinya apa? Semua tradisional yang mengandung religi itu bisa ditampilkan, yang ada di Madiun semuanya tampil kita fasilitasi, sehingga masyarakat akan bisa tahu bahwa oh ternyata Imlek itu tradisinya, budayanya, yang tidak tahu akhirnya tahu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Selebaran yang intinya Masya Allah. Wali Kota Madiun Dr. Maidi turut menghadiri pengajian Ahad rutin yang berlangsung di Islamic Center Minggu 11 Februari 2024. Di hadapan para jamaah, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut berkesempatan untuk memberikan sambutan. Kepada para jamaah, Wali Kota mengajak untuk bersama-sama mendoakan kesejahteraan kota. Kekuatan doa itu penting, ujarnya. Lebih lanjut, Wali Kota juga berpesan agar jamaah turut serta menjaga keamanan dan ketertiban, apalagi menjelang pemilu 2024 yang akan berlangsung 14 Februari nanti. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sehari lagi, seluruh masyarakat Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi dalam pemilihan umum atau pemilu 2024, tak terkecuali di Kota Madiun. Untuk itu, Forkopimda di wilayah setempat terus berupaya untuk menjaga kondusivitas kota. Hal ini seperti disampaikan oleh Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, dalam rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Kota Madiun atau Coffee Morning yang berlangsung di Ballroom Sun Hotel Madiun, Selasa 13 Februari 2024. Menurut Wali Kota, sejumlah pembangunan telah mendongkrak kesejahteraan masyarakat di Kota Madiun. Meski sempat dilanda pandemi COVID-19, perekonomian Kota Madiun menunjukkan pertumbuhan yang positif. Bahkan hingga saat ini jumlah kunjungan wisatawan di Kota Pendekar tak pernah sepi. Sejumlah daerah dari berbagai wilayah Indonesia pun datang untuk melakukan studi banding dan studi tiru. Tak sedikit pula negara di berbagai belahan dunia telah menjalin kerjasama dengan Kota Madiun. Karenanya Wali Kota berharap capaian yang telah diraih Kota Madiun hingga saat ini dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Namun upaya tersebut dapat tercapai jika kondusivitas di Kota Madiun tetap terjaga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pak Ketua Dewan dilaporkan pada BPK, itu diperiksa. Kemajuan di Kota Madiun tak terlepas dari peran bersama, tak terkecuali dari perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Tak sedikit pembangunan di Kota Madiun yang berangkat dari dana CSR. Karenanya, Wali Kota Madiun Dr. Maidi pun memberikan apresiasinya. Perusahaan, kata Wali Kota, sudah taat aturan. CSR memang perintah undang-undang. Perusahaan setidaknya wajib mengeluarkan minimal 3% dari keuntungan untuk CSR. Peruntukannya pun beragam, mulai untuk pembangunan, santunan, pelatihan, beasiswa, dan lain sebagainya. Tak heran Wali Kota memberikan apresiasi kepada perusahaan yang sudah tertib aturan tersebut.
Apalagi pemanfaatan CSR cukup fleksibel. Seperti pada saat era pandemi COVID-19 yang lalu, anggaran CSR banyak digunakan untuk penanggulangan pandemi. Pada saat peningkatan ekonomi, CSR juga digunakan untuk peningkatan perekonomian. Seperti pembangunan miniatur Menara Eiffel dan Monas. Keduanya berangkat dari anggaran CSR. Dalam rapat tersebut, Wali Kota juga memaparkan sejumlah rencana pembangunan Kota Madiun ke depan. Hal itu penting diketahui perusahaan. Harapannya, program CSR tersebut bisa disinergikan dengan rencana pembangunan Kota Madiun. Ya, hari ini saya ucapkan terima kasih kepada pengusaha. Saya laporkan, saya pertanggungjawabkan, digunakan semuanya, ditulisi, ini kita pertanggungjawabkan. Juga dipertanggungjawabkan di BPK, di Kedewan, itu saya lakukan semua. Hari ini kita evaluasi. Nah, dari evaluasi ini kekurangan-kekurangannya apa, nanti pengusaha silakan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menggelar kegiatan updating informasi data ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan data yang konkret terhadap jumlah tenaga kerja dan pengangguran di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi yang hadir langsung dalam kegiatan di Gedung Diklat tersebut terus mendorong OPD Pemkot Madiun untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kota Pendekar. Salah satunya melalui berbagai pelatihan keterampilan. Tak hanya menyiapkan tenaga kerja yang terampil, OPD juga diharapkan dapat menjembatani masyarakat dengan perusahaan. Dengan begitu, akan semakin memudahkan warga memperoleh pekerjaan. Berdasarkan data Disnaker KUKM saat ini, jumlah pengangguran terbuka di Kota Madiun mencapai 2.948 orang. Mereka adalah warga usia produktif, 15 sampai dengan 64 tahun, yang tidak memiliki penghasilan. Angka ini akan terus diperbaharui untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan, serta sebagai acuan penentuan kebijakan Pemkot Madiun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi turut memberikan hak suaranya dalam Pesta Demokrasi 2024, Rabu 14 Februari. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu terdaftar di TPS 22 Gang Cucak Rowo, Jalan Merpati, Kelurahan Ambangan Lor. Wali Kota datang sekitar pukul 10:30 bersama keluarga. Wali Kota juga menyapa warga sekitar usai memberikan hak suaranya. Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk tidak golput. Pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk bersuara, harus dimanfaatkan. Petugas TPS pun juga telah memberikan pelayanan yang terbaik untuk menarik pemilih. Seperti di TPS 22, tempat Wali Kota mencoblos tersebut. Wali Kota sengaja mendatangkan sayur kubis dan terong. Pemilih bisa mengambil sayur usai memberikan hak suaranya. Selain itu, Wali Kota juga menghadirkan tukang bakso. Wali Kota juga berpesan agar tetap menjaga kondusivitas, apalagi setelah hasil penghitungan nanti. Setiap kompetisi pasti ada yang menang dan kalah. Itu merupakan hal biasa. Karenanya Wali Kota meminta kepada masyarakat untuk tetap berkepala dingin apapun hasilnya nanti. Masyarakat saya himbau, siapapun yang jadi, itulah pesta demokrasi kita. Maka semua kita hargai, kita hormati, dan yang sudah menang, ya Anda masih punya tugas yang cukup berat untuk mengemban tugas yang diberikan. Amanah rakyat ini amanah benar, harus bisa menyelamatkan dia sendiri, menyelamatkan masyarakatnya, dunia akhirat. Itu yang paling berat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Kota Madiun makin asik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Novia Brenda bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.